Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang sedang mendengarkan Spensik TV SMP Negeri 06 Batang, semua guru dari SMP Negeri 6 Batang, siswa-siswi dari SMP Negeri 06 Batang, dan juga saudara-saudaraku seiman, soimin, soimat, jamaatul mustami'in rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan yang disponsori oleh Spensik TV SMP Negeri 06 Batang. Oleh karenanya kita harus banyak bersyukur agar bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat dan salam mari kita abadikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, khususnya syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, so'imin so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita masih diberi tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan sehat kita, dengan iman dan takwa kita, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in, mustami'at, so'imin, so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu tidak hanya sekedar kita dapat rezeki, kita dapat sesuatu yang luar biasa, kita dapat doorpress atau apapun yang kita terima. Tapi nikmat itu ada 3 hal, ada 3 pengelompokan. Menurut Imam Ghazali yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengatakan bahwa nikmat itu ada 3. Yang pertama adalah nikmat shaghir, yang kedua adalah nikmat kabir, yang ketiga adalah nikmat kamil. Apakah yang disebut dengan nikmat shaghir? Apakah yang disebut dengan nikmat kabir? Apakah yang disebut dengan nikmat kamil? Saudaraku,
soimin, soimat yang berbahagia. Menurut Imam Ghazali, nikmat yang pertama adalah nikmat shaghir, nikmat kecil bahasa Arabnya. Apa isinya nikmat shaghir? Kata Imam Ghazali, nikmat shaghir ad-dunya wa ma fiha. Dunia beserta isinya hanya nikmat kecil saja. Lah isinya dunia apa saja? Isinya dunia macam-macam. Kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita punya toko, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya guru yang baik, kita punya teman-teman yang setia, kita punya keluarga yang sejahtera. Itu bagian dari nikmat kecil. Oleh karenanya, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa seperti itu, kita syukuri saudara-saudaraku. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan nikmat lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudaraku yang berbahagia, karepnya Imam Ghazali, keinginan Imam Ghazali, ketika Allah memberikan banyak nikmat yang tadi telah kita sebutkan, seperti harta benda, jabatan, rumah mewah, mobil yang luar biasa banyak dan mewahnya, supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dengan kita bersyukur dan tidak lupa diri, kita tidak akan menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu mengaku-akukan. Kalau dalam bahasa Jawa selalu adigang, adigung, adiguno. Itu tidak baik. Imam Ghazali memberikan arahan. Ketika kita mendapatkan nikmat yang seperti itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat itu adalah dari Allah dan kita kembalikan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat shaghir. Yang kedua, saudaraku, dari nikmat yang dibagi oleh Imam Ghazali adalah nikmat kabir. Apa nikmat kabir itu? Nikmat kabir itu nikmatul imani wal Islam. Nikmat kita diberi keimanan, nikmat kita diberi Islam. Itu luar biasa, nikmat besar. Jadi kita sudah diberi iman, Islam, itu nikmat yang luar biasa, nikmat besar kata Imam Ghazali. Tapi kadang-kadang masyarakat kita, saudara-saudara kita masih merasa kecil hati. Malah kadang bertanya pada ustadznya, pada temannya, kenapa sih saya kok tidak diberi seperti yang tetangga-tetangga beri oleh Allah, beri mobil, beri rumah, beri kelengkapan dan sebagainya. Jawabnya sepele saja sebetulnya, enak saja. Ketika kita melihat sampeyan sudah diberi iman Islam, sampeyan sudah banyak melakukan kebaikan, sampeyan sudah melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan perintah-perintah Allah, itu sampean sudah diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kecil hati. Jikalau dibandingkan dengan mereka, amit-amit sewu niki ya, orang-orang yang diberi kemewahan hartanya, rumah mewahnya, mobil yang kinclong-kinclong, bahasanya orang Jawa, bojone sing moblong-moblong, tapi maaf-maaf, mereka tidak melakukan perintah Allah. Hari ini, bulan ini Ramadan, mereka tidak melakukan puasa, perintah Allah jelas-jelas wajibnya.
mereka tidak melakukan sholat, apalah artinya harta jabatan mereka dibandingkan sampeyan yang sudah punya iman luar biasa, takwa luar biasa, Islam luar biasa, sehingga sampean sudah betul-betul bisa praktek sholat bahkan berjamaah, melakukan puasa terus menerus, mengajarkan keluarganya sekalian, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah nikmat besar yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya menghimbau kepada saudara-saudaraku, jangan melihat tetangga kita, teman kita dari sisi keduniaannya saja, dari hartanya saja. Kita lihat diri kita, iman Islam yang kita miliki itu lebih besar dibandingkan mereka yang punya harta dan jabatan tapi belum pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, soimin, soimat, mustamiin, mustamiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nikmat kamil. Apa sih nikmat kamil itu? Nikmat kamil itu nikmat sempurna. Kapan kita bisa mendapatkan nikmat kamil? Nikmat kamil akan kita dapatkan kelak besok ketika di hari kiamat. Kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa masuk surga, kita bisa bersenang-senang sesuai yang kita inginkan. Itu nikmat kamil, sempurna betul. Kalau kita masih hidup di dunia, walaupun toh kita kaya, kita belum bisa nikmat sempurna, saudaraku. Karena apa? Contoh, kita mau beli sesuatu, makanan, kita masih mau berupaya, berikhtiar untuk mengejar keinginan kita yang kita inginkan tadi. Beli makanan kah? Beli motor kah? Beli ini dan sebagainya. Tapi kalau di surga, apapun yang kita inginkan langsung muncul, langsung ada. Itu namanya nikmat sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kita kelak akan mendapatkan nikmat yang kamil, nikmat yang sempurna, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa masuk surga, maka jangan sekali-kali kita menyetupkan Allah dengan makhluk lainnya, dengan benda lainnya. Oleh karenanya kita betul-betul ketika ibadah kepada Allah lillahi ta'ala, karena Allah, imanan wahtisaban, karena kita betul iman dan karena kita betul-betul mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, mustamiin, mustamiat, soimin, soimat, pemirsa Spensik TV SMP Negeri 06 Batang yang berbahagia. Tentunya hidup kita tidak hanya senang di dunia saja, tapi hidup kita harus senang di dunia dan harus senang di akhirat. Ada resep, ada tip dari Rasulullah SAW untuk kita bisa menjadi orang-orang yang senang di dunia sampai senang di akhirat. Namanya arba' min sa'adatil mar'i. 4 tip, 4 cara supaya kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu, wa badiru bi a'mali shalihah qabla an tusghalu, wasilul ladzi bainakum wa baina dzikrikum lahu ta'ala, wa aksiru shadaqata fis sirri wal alaniyah tungsaru wa tujbaru wa turzaku." Itulah pesan Rasulullah SAW. Ketika hidup kita mau betul-betul hidup di dunia sukses, bahagia, sampai kehidupan kita di akhirat kelak juga bahagia.
Yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertobatlah kita, kamu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang kepada kita. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendengar semuanya. Orang mati, orang meninggal itu tidak harus tua. Muda pun bisa meninggal, pantas. Anak-anak meninggal, pantas. Bayi yang barusan lahir meninggal juga pantas. Orang tua pantas. Orang tua yang sakit-sakitan, bulan-bulanan, tahun-tahunan meninggal lebih pantas lagi. Oleh karenanya kita hanya menunggu ajal atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penantian itulah kita mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, saudara-saudaraku punya dosa atau tidak? Pasti dijawab punya. Saudara-saudaraku punya salah apa tidak? Pasti dijawab punya salah. Kalau ada bagian dari saudara-saudaraku menjawab tidak punya dosa, tidak punya salah, justru itu dosamu karena mengaku kamu tidak punya dosa, kamu tidak punya salah. Oleh karenanya sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini harus semangat. Kalau sholat wajib harus bisa berjamaah, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai jadi orang-orang yang malas, orang-orang yang gendu bahasa Jawanya. Duhur yang mestinya jam 12 dia laksanakan sampai setengah 3. Asar yang mestinya jam 3-an dia laksanakan sampai setengah 6. Maghrib yang mestinya jam 6 dia laksanakan sampai jam setengah 7. Itu namanya orang-orang yang malas, orang-orang yang gendu. Sampai orang yang gendu bisa nyanyi. Duhure setengah 3, asare setengah 6, maghribe setengah 7, isyae apa kedarung turu. Lah itu jawabannya. Karena malas betul. Tapi pada bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan hirah kita, semangat kita untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat adalah wabadiru bi a'malis sholihah qabla an tusqalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabadiru, bersegeralah kita semuanya, kalian semuanya, bi a'malis sholihah, untuk berbuat amal yang soleh, amal yang baik, amal yang bagus. Qabla an tusqalu, sebelum kita disibukkan. Orang sibuk itu macam-macam. Ada kalanya sibuk pekerjaannya, yang tadinya sempat kosong, tapi karena banyak pekerjaan akhirnya sibuk pula. Yang tadinya sehat, waras, tapi karena sakit akhirnya sibuk pula. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Orang yang tadinya kuat, tapi karena sakit dia juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang tadinya muda, terus karena umur kita bertambah semakin tua, akhirnya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karenanya pumpung kesempatan ada, mari kita untuk bisa mengamalkan, berbuat yang baik, berbuat yang solih sebelum kita betul-betul ada kesibukan. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita laksanakan? Yang harus kita laksanakan adalah selalu untuk bisa berbuat baik dimanapun kita berada. Karena dengan kebaikan kita,
maka kita akan semakin meningkatkan keimanan kita. Pumpung ada kesempatan ngaji, kita ngaji. Pumpung ada kesempatan untuk berinfak, kita berinfak. Pumpung ada kesempatan kita untuk bersilaturahim, kita silaturahim. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, musola di sekitar kita, masjid di sekitar kita sudah bagus-bagus, tidak seperti dulu. Tapi sayangnya kadang-kadang yang mengisi tidak ada, yang adzan tidak ada, yang imami pun minim sekali. Bacaannya setelah Fatihah pasti kulhu, diulang lagi pasti kulhu, sampai anak-anak itu bedek nebak, ini Pak Imamnya bar Fatihah apa gitu. Dijawab karo anak-anak yang di belakang, pasti kulhu. Nah, imamnya karena tidak pernah belajar, hanya itu tok, tidak pernah ngangsu kaoro, tidak mau ngaji dan sebagainya, ngertinya dengan Fatihah dengan kulhu itu sudah sah, iya sah, tapi kan kita ngimami harus banyak variasi suratnya. Akhirnya ketika si imam itu ngimami, dia mendengar anak-anak yang gerumungan, ki Pak imamnya mau coba ki berfatihah, ditebak oleh anak-anak, kulhu paling kulhu gitu. Akhirnya si imam dengar, bahasane orang biasa, grundel, orang ajar, bocah-bocah do nebak aku macane kulhu bariki, tak ganti nih. Akhirnya diganti, setelah kulhu baca Fatihah rampung, waladdallin, anak-anak grundel, paling kulhu. Imamnya ganti, akhirnya setelah waladdallin dia baca bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Kata anak-anak, waduh ganti wattini. Cari imamnya medar kowe, ndak bisa nirukan saya. Akhirnya setelah itu didengarkan lagi oleh anak-anaknya, wattini yang dibaca. Tapi karena si imam ndak pernah belajar, si imam ndak pernah menghafal, si imam ndak pernah buka-buka Al-Quran, buka bacaan yang biasa dibaca oleh imam, imamnya ndak hafal. Wattini wazzaitun waturis, sampai waturis diam. Kata anak-anak, lah ora hafal jebulane. Jarine anak-anak, mau kon kulube rampung imam, ora suwe nganti sampean rapal. Lah ini membuat pelajaran bagi kita bahwa kita harus betul-betul meningkatkan kualitas keimanan kita. Apalagi mushola, masjid yang sudah bagus-bagus, tolong imamnya yang bagus. Tidak hanya kulhu saja yang dibaca, tapi bervariasilah. Baca ya juz amma paling tidak, surat Al-A'la, surat Al-Alaq, surat Takasur. Apalagi ini bulan Ramadan, tarawih biasanya dimulai dari surat At-Takasur sampai An-Nas. Itu bekal bagi kita semuanya. Hadirin hadirat jamaatul mustamiin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, wasilul ladzi bainakum wa baina dzikrikum lahu ta'ala. Kita disuruh untuk merapat, mendekat, menyambung silaturahim dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Oleh karenanya, mari dengan teman jangan sampai kita banyak bertengkar, dengan saudara apalagi jangan sampai banyak bertengkar. Mari kita saling menyambung silaturahim. Orang yang pandai menyambung silaturahim pasti akan dilebarkan, dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayung sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan umur panjang barokah, rezeki banyak barokah, lakukan satu hal, yaitu silaturahim
dengan silaturahim, insya Allah kita banyak rezeki dan diperpanjang umur barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustamiin mustamiat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim itu di mulut enteng, ringan, gampang, tapi pelaksanaannya luar biasa. Kadang-kadang susah bapak-bapak ibu-ibu. Kita mau silaturahim ada undangan, kadang-kadang tidak mau datang. Apalagi menyambung silaturahim dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan sengaja kita menghadiri rumahnya, menengok rumahnya. Kadang-kadang kita tidak sempat. Tapi dengan tausiah Ramadan ini mudah-mudahan kita akan semakin punya hiroh untuk melakukan silaturahim. Dan ingat, kita jangan banyak bertengkar. Apapun profesi tetangga kita, saudara kita, kita hargai. Mereka yang punya profesi sebagai pedagang, ya kita hargai sebagai pedagang, kita hormati. Yang punya profesi petani, mereka hormati sebagai petani. Sebagai guru, kita hormati profesi mereka sebagai guru. Bagaimanapun juga mereka punya kontribusi dalam kehidupan kita. Jangan malah kita benci dengan mereka. Kadang-kadang orang yang sudah benci itu tidak dibatin saja, malah kadang-kadang sampai dibikin nyanyian. Orang-orang yang biasa sholat musola-musola atau di masjid-masjid, biasanya kan setelah adzan ada pujian itu. Mereka yang benci pedagang, mereka nyanyi dengan ala pedagang yang disusah-susahkan. Susah ya dadi pedagang, katanya gitu. Salate kadang-kadang apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune wis. Coba yang jadi pedagang marah apa enggak? Ya mesti marah, karena mereka tidak pas dalam menyanyikan lagu itu. Benci terhadap pedagang tidak harus kita harus menyanyikan atau memberikan kesan-kesan negatif terhadap pedagangnya. Nah, yang jadi guru dibenci juga. Susah dadi guru, padahal bocah diulang karo gurune. Salate kakean delok waktu. Guru itu kan kalau sholat pandai. Sholat duhur jam 12, Pak Ustadz sudah jam duhur 12, jawabnya gurune jam 1 B kena B yo. Jam 1 parani lagi. Jam 1 Pak Ustadz. Wong jam 2 B kena B yo. Banyak alasan karena guru tahu. Apa maneh wayahe tampa rapot dicek salat ngomonge repot lah ini. Guru itu kalau banyak pekerjaan lebih-lebih mau terima rapot, jenengan yang sebagai wali muridnya, jadi muridnya jangan sok ganggu guru. Lah kata temannya, kamu itu susah jadi pedagang, kamu benci, jadi petani kamu benci, jadi guru kamu benci. Nah, itu artinya bahwa kita tidak bisa mengamalkan bentuk-bentuk silaturahim yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa silaturahim mari kita perkuat, jangan saling mengejek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Hai orang-orang yang beriman, kita kan beriman nih. La yaskhur qaumun min qaumin, hendaknya janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi orang-orang yang mengolok-olokkan itu lebih, orang-orang yang diolok-olokkan itu lebih bagus daripada orang-orang yang diolok-olokkan. Kita tidak tahu semuanya bapak-bapak ibu-ibu.
Oleh karenanya kita harus husnudon kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita dan lain sebagainya. Yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat, orang yang akan selalu beruntung, bahagia di dunia dan di akhiratnya adalah wa aksirus shadaqata fis-sirri wal alaniyah. Orang-orang yang memperbanyak sedekah baik dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah maupun dalam keadaan terang-terangan. Artinya orang yang bersedekah itu bisa terang-terangan, bisa juga rahasia. Yang penting jangan pamer. Kalau orang sedekah pamer itu nanti pahalanya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, sedekahmu karena hanya ingin mengharap pujian dari orang lain. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berupaya untuk belajar bersedekah. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak, kalau Jumatan jangan hanya bawa sorbannya saja, jangan bawa sajadahnya saja, tapi bawa uangnya. Latihan kita bersedekah 5.000, besoknya lihat tetangganya 10.000, kita ikut 10.000, besoknya lihat tetangganya ada yang 20.000, kita 20.000. Jadi dengan latihan itu nanti kita dengan sendirinya bisa berinfak, beramal dengan semakin banyak lagi. Karena setiap sesuatu dibutuhkan latihan. Karena apalagi orang-orang yang berinfak, bersedekah pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan pasti akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi di jalan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu satu dibalas 700 kali. Coba kalau orang yang berinfak 1.000 pasti akan dibalas Allah 700.000 kali. Orang yang berinfak 100.000 berapa itu hitungannya? Kalkulatornya ndak ya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Insya Allah kita kelak akan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Demikian tausiah Ramadan kali ini yang bisa saya sampaikan tentang tip-tip atau cara kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berusaha untuk selalu gemar melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita jalin silaturahim dengan saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan semua orang yang pernah kita temani. Yang terakhir, perbanyak sedekah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tumsaru wa tujbaru wa turzaku. Kita akan ditolong oleh Allah. Kita akan diberi kebaikan oleh Allah dan kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari tempat dan waktu yang tidak kita sangka-sangka. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada kata-kata saya yang tidak tertata, tutur-tutur saya yang tidak teratur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu lana fi siyami Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.